Yo, what's up? Kembali lagi bersama gua Muhtadin. Di konten kali ini gua bakal ngebahas 5 tips bagaimana agar kita semangat dalam belajar. Oke, buat teman-teman semua yang baru lihat video gua, yang baru gabung di channel gua, silahkan teman-teman subscribe channel gua dan juga jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya agar teman-teman gak ketinggalan setiap ada video terbaru dari channel Akang Muhtadin. Oke, kita langsung aja ke tipsnya teman-teman. Yang pertama adalah agendakan waktu teman-teman belajar ya. Jadi yang pertama, tentukan agenda teman-teman untuk belajar. Jadi teman-teman pengen belajarnya itu kapan gitu. Kemudian teman-teman itu punya target untuk belajar itu dalam 1 bulan atau 1 tahun dan sebagainya gitu kan. Teman-teman biasanya ada target-target tertentu gitu. Jadi sebelum teman-teman belajar itu biasanya kita bikin target dulu tuh gitu. Kita bikin agenda dulu gitu kan. Kita rancang nih agar apa yang akan kita pelajari gitu kan, step by stepnya pelajaran yang akan kita tempuh itu tertata dengan baik gitu, sesuai dengan agenda yang sudah kita tentukan. Oke, yang pertama itu tentukan agenda belajar kita. Kemudian yang kedua itu adalah menentukan gaya belajar kita. Nah, kita juga harus melihat nih di diri kita tuh, basic kita tuh belajarnya, gaya belajar gua tuh seperti apa gitu loh. Gitu. Kemudian juga teman-teman harus memahami gitu kan tentang sifat teman-teman gitu, bahwa teman-teman itu basicnya kalau misalkan belajar agar pelajaran yang teman-teman pelajari itu cepat masuk ke otak teman-teman juga harus tahu gitu gayanya, sesuaikan dengan kepribadian masing-masing gitu. Itu tips yang kedua. Nah, tips selanjutnya yang ketiga adalah teman-teman harus istirahat yang cukup gitu. Agar teman-teman belajarnya efektif juga, teman-teman itu perlu istirahat yang cukup gitu. Gimana teman-teman mau belajar secara efektif, gimana teman-teman mau belajar fokus, gimana teman-teman mau semangat belajarnya kalau misalkan teman-teman kurang istirahat gitu. Biasanya itu kan kalau misalkan kita kurang istirahat ya, kita tuh kan lemes, capek, biasanya tuh ada bawaan kayak pengen tidur gitu kan, pengen istirahat. Karena ya memang badan kita itu pada saat itu nggak ngedukung buat melaksanakan pembelajaran. Nah, makanya sebelum tips yang keempat dalam tips agar semangat belajar ini adanya istirahat yang cukup gitu. Nah, kemudian tips selanjutnya yang keempat setelah istirahat yang cukup adalah hindari gangguan belajar. Nih biasanya nih ya, kalau menurut pengalaman gua juga pernah gitu kan, waktu dulu pas gua mau belajar gitu kan udah gua tentuin misalkan hari ini gua belajar, waktu ini malam gua mau belajar, sore ini gua mau belajar gitu. Tapi pas waktunya udah tiba gitu kan ya, ada aja gitu gangguan untuk belajar itu ada aja, selalu ada aja gitu. Baik itu dari teman, mungkin dari sahabat gitu kan, dari kerabat dan sebagainya gitu kan, yang memang bisa menghambat gitu akan pelaksanaan pembelajaran kita. Nah, caranya yang tips yang keempat itu adalah hindari gangguan belajar. Salah satunya FB kita ya, Facebook, kemudian medsos lah kayak Instagram, YouTube dan sebagainya kita off dulu gitu kan, matikan dulu datanya, HP kita taruh gitu kan, simpan ke dalam lemari. Nah, di situ kita buka buku gitu kan, kita fokus di situ gitu. Kita berikan, kita lontarin gitu kan, semua yang ada kita fokuskan, semua pikiran-pikiran yang ada dalam otak kita untuk pembelajaran pada saat ini gitu kan. Apa yang saya pelajari pada saat ini gitu kan harus bisa benar-benar masuk ke otak saya gitu. Jangan sampai waktu saya belajar gitu kan terbuang dengan sia-sia. Banyak gitu kan biasanya tuh kan gini teman-teman, kalau misalkan kita belajar nggak pakai tips ya, kalau misalkan kita belajarnya nggak pakai metode ya, kita capek-capek biasanya belajar, tapi apa yang kita pelajari itu tidak masuk gitu. Nah, itu sama aja dengan buang-buang waktu teman-teman ya. Tapi setidaknya kalau misalkan kita udah punya keinginan, kita pernah mencoba untuk belajar, itu nggak ada ruginya gitu. Apapun yang kita baca, walaupun itu sekilas, biasanya ada aja yang nyangkut gitu. Banyak atau enggaknya biasanya tergantung daripada otak kita. Tetapi kalau misalkan kita menggunakan tips, kita menggunakan metode secara efektif gitu kan, maka pelajaran yang akan kita pelajari, pelajaran yang kita pelajari juga itu hasilnya bakalan memuaskan sesuai dengan target yang sudah kita buat di awal. Oke, tips selanjutnya yaitu adalah cari suasana yang tepat gitu. Cari suasana yang tepat. Jadi ketika teman-teman mau belajar nih, teman-teman harus menyesuaikan juga. Jangan sampai teman-teman belajar di tempat yang ramai gitu kan ya.
itu kan gak bakalan fokus tuh, gak bakalan kita. Jadi cari suasana yang tepat gitu, cari suasana yang diam gitu kan, yang bener-bener gak ada orang sama sekali gitu kan di ruangan, di kamar kita. Kalau misalkan kita nggak suka belajar di kamar, kita hias gitu kamar kita tuh semenarik mungkin agar kita tuh suka gitu di kamar untuk belajar gitu. Cari sesuatu pokoknya, kayak semacam contoh nih, kalau misalkan gua pengen masuk ke Universitas Gadjah Mada gitu kan, gua bakalan cari tuh foto Universitas Gadjah Madanya, gua print gitu kan, gua tempel di kamar agar ketika gua lihat foto Gadjah Mada gitu kan, Universitas Gadjah Mada, di situ gua bangkit kembali semangat gua, bangkit untuk belajar, untuk mencapai, karena gua punya tujuan gitu kan, gua punya target bahwa gua harus keterima di Universitas Gadjah Mada. Maka daripada itu, secara tidak langsung ya, semua anggota tubuh kita dan juga termasuk otak kita itu akan berfokus bahwa kita harus benar-benar nih untuk belajarnya, yaitu agar kelak ketika pelaksanaan tes UTBK ataupun UGM-nya kita bisa keterima gitu kan, kita bisa lolos gitu. Karena itu tadi, karena kita udah belajar, jadi kita bisa menjawab semua soal-soal yang ada. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman untuk tip kali ini. Jadi buat teman-teman yang punya request ataupun ada punya keluhan dan sebagainya, teman-teman jangan sungkan-sungkan ya teman-teman, tulis di kolom komentar teman-teman ya. Insya Allah nanti gua bakalan bahas gitu. Kita sharing aja gitu. Gua juga nggak terlalu pinter-pinter amat, tapi kita di sini sharing gitu. Kita berbagi pengalaman, kita berbagi ilmu gitu. Mudah-mudahan video yang gua bikin pada hari ini, pada konten kali ini itu bisa membantu, bisa mengedukasi teman-teman gitu untuk semangat dalam belajar. Jadi teman-teman tuh harus punya tujuan gitu dalam hidup ya teman-teman. Agar teman-teman semangat dan belajarnya, teman-teman harus punya target juga gitu. Kita harus bangkit teman-teman, kita harus semangat bahwa kita tuh punya tujuan. Kita hidup jangan gini-gini aja gitu. Kita bahagiain orang tua kita yang sudah membiayai kita belajar ke sekolah ya, jangan dihambur-hamburkan uangnya. Kita manfaatkan dengan sebaik mungkin gitu. Waktu yang ada kita manfaatin gitu dengan sedemikian rupa gitu kan, dalam hal mencari pengalaman organisasi, dalam hal mencari pengalaman cara akademik ya. Misalkan kalau misalkan lo di jurusan akuntansi, lo bener-bener kejar gitu kan ilmu akuntansi itu, lo pelajari secara mendalam ilmu akuntansi, ada apa aja gitu kan dalam ilmu akuntansi itu gitu. Apapun yang terjadi, teman-teman harus semangat ya. Teman-teman tentukan tujuan teman-teman, kemudian teman-teman agendakan, kemudian teman-teman tentukan gaya belajar teman-teman, istirahat yang cukup, jangan sampai lupa, kemudian hindari gangguan belajar, dan yang kelima itu adalah cari suasana yang tepat. Oke, mungkin seperti itu aja konten gua kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Sekali lagi buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini, dan juga jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya, dan juga teman-teman bantu like video ini ya. Terima kasih dari gua. Salam inspirasi, salam semangat.